Monster laut, Kraken versus Cthulhu. Di sebuah pulau terpencil di belahan dunia yang jarang sekali terjamah manusia, terdapat sebuah bangunan kuno yang misterius. Sebuah altar kuil yang sudah lama termakan usia. Beberapa orang misterius tanpa memasuki kuil tersebut, mengenakan pakaian jubah hitam sambil membawa sesajen dan api obor, melakukan ritual pada sebuah patung aneh yang bisa mendatangkan bencana ketika kedua mata patung tersebut menyala. Orang-orang misterius itu konon melakukan persembahan kepada sang dewa kuno untuk mendapatkan kemakmuran. Namun sampai saat ini, orang-orang yang mengetahui aktivitas tersebut justru menganggap hal itu adalah kumpulan orang-orang bersekte aneh. Hari yang cerah dengan sebutan awan putih di atas kepala. Orang-orang menyiapkan perahu dan alat penangkap ikan di tepi pantai. Tawa dan candaan mereka tiba-tiba meredup saat Hanjak berjalan ke hadapan mereka. "Selamat pagi kawan-kawan, boleh aku ikut bersama kalian?" ujar Hanjak. Orang-orang saling melihat satu sama lain, seolah mereka sudah sepakat untuk tidak akan mengajak Hanjak menangkap ikan. "Tidak, kami tidak bisa membawa kau lagi, Hanjak. Ayolah bang, izinkan aku ikut bersama kalian lagi. Aku punya istri dan 2 anak kecil. Aku perlu memberi mereka makan." Barong adalah salah satu kepala nelayan yang terkenal angkuh dan keras kepala. Jika ada awak kapal yang membuat sedikit saja masalah, ia akan langsung memarahinya. "Kemarin kau baru saja menumpahkan lobster dan kepiting kami, Hanjak. Kau pikir menyelam ke dasar laut itu mudah?" Barong memegang kerah baju Hanjak dan hendak memukul dengan kepalan tangannya yang besar. Beruntung Guper menahan Barong yang sudah terlanjur naik pitam. "Bang Barong, cukup bang. Gak perlu pakai kekerasan." Guper melihat ke arah Hanjak, lalu melanjutkan perkataannya. "Sebaiknya kau pergi saja, Hanjak. Maaf, kami tidak bisa membawamu lagi." "Doi, orang seperti dia harus diberi pelajaran dulu. Seharusnya kemarin kita bisa menjual banyak hasil tangkapan. Tapi dia mengacaukan semuanya," balas Barong. Ia bergegas menuju perahu besarnya. Hanjak akhirnya hendak pergi ke tengah laut, seorang diri dengan perahu kecil yang ia pinjam dari mertuanya, membawa alat pancing seadanya dan berdoa, berharap Dewa Neptunus memberinya ikan. "Oi Hanjak, kau jangan pergi ke tengah laut," teriak seorang anak kecil. "Memangnya kenapa? Monster laut akan datang." Hanjak tak menghiraukan perkataan anak kecil tersebut. Orang-orang di tempat mereka menganggap anak tersebut memiliki gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, setiap celotehan anak-anak di sana selalu dianggap itu adalah bagian dari imajinasi si anak. Hanjak terlihat tidak takut akan monster laut atau semacamnya. Ia lebih takut kalau keluarganya tidak bisa makan. Sejak pagi hingga sore hari, tidak ada ikan yang memakan pancingan Hanjak. Ia pun merasa frustasi, lalu memutuskan untuk kembali pulang. Namun, saat ia melihat air di sekeliling perahunya, air berubah menjadi berwarna hitam yang dikelilingi lingkaran besar berwarna kuning. Ia mencelupkan tangannya ke dalam air karena ia menganggap itu adalah minyak yang berada di atas air. Dugaannya salah. Karena penasaran, akhirnya ia mencelupkan kepalanya ke dalam lautan. Hanjak tak beranjak hebat. Sesuatu baru saja bergerak cepat di hadapannya. Ia melihat sesuatu yang besar dan menakutkan. Monster laut yang menakutkan baru saja menampakkan diri di bawah perahu Hanjak. Dengan rasa ketakutan yang tinggi, ia bergegas pulang mendayung perahu. Warna hitam di bawah perahunya itu adalah sebuah pupil mata dari monster Kraken
yang amat besar dan melegenda di lautan. Menurut cerita masyarakat pesisir, Kraken selalu menjadi musuh para kapal nelayan yang hendak mencari ikan di tengah lautan. Kraken bisa dengan mudah menumbangkan dan menenggelamkan kapal-kapal di laut, termasuk kapal feri yang besar. Bagi Kraken, kapal-kapal besar bukanlah tandingannya, apalagi manusia kecil seperti Hanjak. Di matanya, manusia yang ia lihat tadi hanyalah titik kecil yang menghalangi pupil matanya. Suara menggema di lautan luas, diduga suara auman Kraken yang merasa bosan karena tidak ada lagi lawan yang sepadan baginya. Bahkan mamalia terbesar seperti paus biru baginya hanya seperti ikan emas peliharaan saja. Selama bertahun-tahun, Kraken berburu ke penjuru lautan untuk mencari lawan yang bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Sampai Kraken tiba di sebuah lautan yang hening di mana ia merasakan sosok kuat di bawah palung laut. Tempat itu disebut Point Nemo. Kraken langsung menuju tempat itu, lalu menemukan sesosok makhluk raksasa yang tengah tertidur. Melihat ukuran tubuhnya yang sama-sama sangat besar, Kraken telah mendapat lawan yang sepadan dan menyerang makhluk tersebut dengan brutalnya. Lautan bergetar dengan dahsyatnya. Orang-orang yang sedang melakukan ritual di kuil kuno itu mendapati sepasang mata menyala merah di patung yang mereka sembah. Pertanda hal buruk akan terjadi. Monster yang tertidur beratus-ratus tahun yang lalu akhirnya terbangun. Sang Cthulhu yang perkasa merasa sangat marah karena Kraken sudah mengganggu tidurnya yang panjang. Menurut cerita mitos yang melegenda, Cthulhu merupakan sosok dewa yang sudah ada sejak dulu dan tertidur di bawah lautan yang dalam dan gelap. Namun karena Cthulhu sangat cerdas dan jahat, ia berusaha memberikan teror dan bencana menakutkan melalui orang-orang yang memujanya tadi. Cthulhu akan menghipnotis dan memasuki pikiran pemujanya untuk melakukan hal buruk. Ia akan mempersiapkan waktu di mana ia akan mengamuk ketika ia bangun dari tidurnya yang panjang. Dan ini adalah saatnya pertarungan epik yang tidak hanya mengguncang lautan, namun juga seluruh dunia. Kraken versus Cthulhu. Kraken adalah monster besar yang sangat kuat. Raja dari seluruh spesies gurita yang menakutkan ini memiliki tentakel yang panjang dan kekar, baru saja menghajar dan mencekik leher Cthulhu. Di dalam air tentu Kraken sangat diuntungkan dengan pergerakan yang cepat dan fleksibel, mampu melemparkan tubuh Cthulhu yang juga raksasa. Cthulhu adalah jelmaan monster yang diduga adalah dewa kuno penunggu lautan terdalam di bumi. Bertubuh seperti manusia raksasa dan berkepala seperti cumi-cumi yang memiliki tentakel lebat di wajahnya. Matanya yang merah dan menakutkan dapat menghipnotis dan mengendalikan pikiran manusia seperti keinginannya. Memiliki sepasang sirip mirip sayap di punggungnya yang konon dapat ia gunakan untuk terbang ke langit. Cthulhu dengan insting cerdasnya tak mau kalah dari serangan Kraken. Ia menarik Kraken dan melemparkannya ke atas permukaan air laut. Disitulah pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ini adalah pertarungan yang menggemparkan dunia. Badai laut dan angin yang mengombang-ambingkan segala yang ada di lautan. Suara ledakan guntur dan kilatan petir seolah ikut memanaskan pertarungan sengit yang berlangsung selama berhari-hari. Hanjak menyaksikan pertempuran mahadahsyat antara kedua monster terkuat di lautan itu yang entah kapan akan selesai. Kraken tidak hanya memiliki kecepatan bertempur, namun juga daya tahan yang kuat untuk melawan serangan Cthulhu. Namun bukan Cthulhu yang perkasa jika ia harus terpojok begitu saja. Dengan kemampuan misteriusnya,
Ia mengendalikan pikiran manusia dari seluruh penjuru dunia untuk ikut bertarung membantunya melawan Kraken. Bencana besar sedang melanda lautan. Kapal-kapal tempur dan submarin melemparkan roket misil kepada Kraken yang menyebabkan Kraken mendapat luka parah. Manusia yang dikendalikan oleh Cthulhu menjadi sekutu yang kuat dengan semua persenjataan manusia modern. Kraken menyelam ke bawah laut dan mengeluarkan gelombang ultrasonik untuk memanggil kawanan makhluk air lain untuk ikut membantunya melawan kapal-kapal tempur. Bukan tanpa alasan, selama ini Kraken menyelamatkan para predator lautan, kawanan paus, dan mamalia lainnya dari jeratan jaring kapal. Ia menyadari ini adalah saatnya para makhluk laut itu membalas kapal-kapal yang mencoba menangkapnya. Serangan hiu dan paus dengan efektif membalikan kapal dan menenggelamkan di dasar lautan. Kraken dan Cthulhu hampir berada di ujung sisa kekuatan mereka. Meski Kraken sangat berkuasa di lautan, namun dengan kecerdasan Cthulhu, ia mengangkat kota kunonya yang berada di bawah laut ke atas permukaan air. Kraken yang mulai melemah dilemparkan ke atas daratan kota tersebut dan menyelesaikan pertempuran terakhir mereka. Sekali lagi, Kraken benar-benar tidak berdaya ketika berada di daratan. Ajalnya sudah berada di depan mata. Disitulah Cthulhu menghabisi Kraken yang sudah penuh luka hingga akhirnya mati. Cthulhu merasa dirinya paling perkasa di lautan setelah berhasil mengalahkan Kraken, sang penguasa lautan. Dia akan menghancurkan dunia ketika terbangun dari tidurnya seperti ramalan tentangnya. Suara jeritannya menggema hingga penjuru dunia. Hal ini tentu tak luput dari perhatian dunia. Hal tersebut sudah diketahui oleh dunia berkat data dari satelit. Mereka mengirim pesawat jet tempur untuk menaklukkan sang Cthulhu, lalu membuat Cthulhu tak berdaya dengan serangan jarak jauh tersebut. Namun Cthulhu tidak kehabisan akal. Sekali lagi, ia melepaskan kemampuan gelombang pikirannya yang membuat badai dan sambaran petir di sekelilingnya. Pesawat-pesawat tempur pun kehilangan sinyal dan perangkat elektroniknya mati akibat keadaan itu. Pesawat jet pun terjatuh ke dalam laut. Tidak ada yang bisa menaklukkan sang monster legendaris itu. Hingga sesuatu tiba-tiba berada di depan mata Cthulhu. Ratusan satelit berjatuhan dari luar angkasa. Cthulhu tidak tahu bahwa Poin Nemo adalah tempat pembuangan sampah antariksa. Karena Poin Nemo adalah titik terjauh dari bumi. Membuang satelit-satelit ke sana aman bagi kehidupan manusia. Satelit-satelit tersebut jatuh menghantam kota kuno dan membombardir monster tersebut. Merasa goyah dengan kejadian itu, Cthulhu memutuskan untuk kembali ke dalam lautan dan membawa kota kunonya untuk tertidur kembali selama bertahun-tahun. Menunggu waktu yang tepat untuk terbangun dan kembali menghancurkan dunia. Kemampuan pengendalian pikiran Cthulhu menghapuskan ingatan manusia yang menjadi saksi atas pertarungan sengit yang mereka lihat. Umat manusia kembali merupakan bencana dan bahaya yang tertidur di kedalaman lautan yang gelap. Cthulhu tidak ingin manusia siap menghadapi kebangkitannya suatu hari nanti. Bertahun-tahun kemudian, para ahli ilmu kelautan mendapati suara misterius yang berada di kedalaman laut dan merekamnya. Suara itu, mereka menyebutnya dengan sebutan bloop. Sebagian orang menganggap bahwa bloop adalah suara gletser yang terbelah di lautan es. Sebagian lagi meyakini bahwa bloop adalah tanda keberadaan sang Cthulhu yang tertidur di kedalaman laut. Seorang kakek tua baru saja menceritakan dongeng tentang kisah Kraken yang melawan Cthulhu kepada anak-anak di desanya. Lalu, apa yang terjadi pada si hanjak itu, kek?
Hanjak adalah laki-laki yang keras kepala, namun juga pengecut. Aku pernah memberitahunya bahwa monster laut akan datang. Namun, ia tidak mendengarkan perkataanku. Apakah ia dimakan oleh monster laut itu? Mungkin saja. Hahaha. Kakek tua tersebut pergi dengan tongkatnya sambil meneguk tuak terakhirnya yang masih tersisa. Hei, apakah monster laut yang diceritakan kakek itu nyata? Entahlah, aku tidak yakin. Ya saja, sepertinya ia sedang mabuk